Aspirasi Podcast. Hai Sobat Aspirasi, balik lagi di Aspirasi Podcast yang kali ini barengan sama Alivia Manda. Dan di sini sudah ada narasumber kita. Hai. Hai Sobat Aspirasi. Hai, ini dengan Kak siapa namanya? Faisal. Faisal. Nama lengkapnya Muhammad Faisal. Panggilnya Faisal. Yep. Ya. Nah, jadi Kak Faisal ini adalah salah satu alumni dari Universitas Brawijaya yang sangat keren sekali. Kamu juga keren. Amin. Nah ini boleh tahu dulu nggak Kak, stay di mana sih Kak? Sekarang aku kebetulan lagi mobile karena aku mau berfokuskan ke beberapa project yang ada di hometown aku, di kotaku, di Tulungagung. Tapi other than that, I move around like Jakarta, Thailand, or Singapore to, to do some work. Apa tuh kerjaannya? Kok sampai ke Thailand, Singapura? I have like some course of acting. And acting? Yeah, and also like a law project. Oh, oke. Itu aku jadi pengen tahu gimana caranya kok awalnya bisa mendapatkan banyak sekali pengalaman yang luar biasa itu tadi. Apalagi yang tadi kan sampai ke luar negeri. Itu udah berapa kali Kak ke luar negeri kalau boleh tahu? Gak bisa hitung sih. Gak bisa hitung, itu udah biasaan ya? Iya, apalagi Thailand sih. Thailand kayak udah second home. Kayak aku ke Thailand tuh mungkin 30 kali or something like that. Selama ini dari tahun? Since I was a child, maybe kayak SD gitu. Oke. Berarti emang udah biasa ke sana ya Kak. Nah, nih ya Sobat Aspirasi, yang paling utama untuk kita bahas kali ini, ternyata Kak Faisal ini adalah juri termuda di salah satu ajang internasional. Bener Kak? Ajang apa nih Kak kalau boleh tahu? Hukum dong. Ajang hukum. Ya, di apa tuh? Cina, namanya China International Economic Trade Arbitration Commission. Oke. Jadi tuh kompetisinya udah 20 tahun berlangsung. 20 tahun. Sejak 2000-an. Oke. Dan itu yang ada di Cina, di arbitrase Cina, itu salah satu kompetisi terbesar yang ada di Asia dan dunia, dan tertua juga gitu. Oh, itu tingkatannya Asia atau internasional, global. Oke. Yeah. Terus? Dan biasanya kan kalau misalkan kompetisi seperti itu kan itu kayak moot court. Itu adalah kompetisi persidangan hukum. Oh. Jadi itu di internasional, di arbitrase di Cina. Lalu biasanya yang menjadi juri adalah senior lawyer atau misalnya top lawyer yang udah berpengalaman berpuluh-puluh tahun. Udah ahli gitu ya. Nah, waktu itu aku jadi juri kayak sekitar masih fresh graduate, kayak literally baru wisuda. Kok bisa? I think because I have a lot of connection and maybe because of like I am out there, like ketika kalian ingin dinotis, kalian harus keluar dari zona nyaman kalian, dan kalian juga harus berani mengekspos siapa diri kalian, dan kalian harus mempunyai personal branding yang cocok sesuai dengan bidang yang kalian inginkan. Khususnya kalau gitu. Kak Faisal tadi dihukum. Iya, dan mungkin senior lawyer udah mulai consider kayak harus ada next generation yang kayak since very young age to do that. So nah, ini kan disebut sebagai salah satu yang termuda gitu ya jurinya, atau bahkan yang paling muda di situ. Termuda sepanjang sejarah. Wah, itu usia berapa Kak waktu itu? Kalau fresh graduate kan ya 22-an. 22. Yeah. Di antara juri-juri yang lain umurnya berapa tuh Kak? Maybe 50, 60, wow. 40. Itu penilaiannya seperti apa yang Kakak lakukan saat itu? Untuk menilai yang lomba? Iya. Jadi lombanya dinilai dari segi substansial, dari bagaimana mereka meng-guide opini mereka, lalu research, memorial, written submission, and oral submission, which oral submission is like we pretending as a lawyer, kayak kita sebagai pengacara gitu, membela klien kita. Lalu written submission itu kayak kita mensubmit apa isi dari argumen kita, hasil research kita, kayak gitu. Lalu ketika oral submission yang dinilai tentunya tidak hanya soal substansi, tapi juga bagaimana mereka berbicara, bagaimana personality mereka, dan bagaimana mereka bisa ngejawab pertanyaan apa enggak nih, kayak gitu. Soalnya berarti itu dikasih studi kasus gitu ya? Iya, kayak gitu. Tapi kayak yang mau cari yang pintar banyak, yang pintar bahasa Inggris banyak, tapi nggak semuanya memiliki lawyer vibes and the attitude of the lawyer, and that's we looking for is like someone who really ready to be the next top lawyer. So aku ngedengar ini jadi keinget drakor. Drakor apa tuh? Drama Korea yang hukum-hukum gitu loh Kak. Kan ada biasanya scan kayak gitu. Nah, dari pengalaman ini, emang sebelumnya Kakak udah pernah ikut lomba ini atau gimana?
I totally never join this China Oh berarti ini emang International. bener pertama gitu ya? Ya pertama dan langsung jadi juri karena sebelumnya aku karena UB ya, maksudnya UB tuh jarang ikut kompetisi yang memang jauh, agak jauh ke sana Sampai gitu loh. keluar Bahkan gitu ya? pada era-era aku jadi ikut awal-awal tuh kayak aku masih maba, tapi kayak aku satu tim sama senior-senior aku karena memang UB bisa dibilang masih penggagas dan perintis buat di kompetisi internasional itu. Dan itu kayak mungkin Malaysia, Thailand, Hong Kong, ya wilayah-wilayah terdekat lah, negara tetangga kayak gitu. Jadi nggak sampai ke China atau Amerika atau dan sebagainya. Tapi keren sekali ya. Maksudnya kadang kan mungkin untuk mahasiswa ya Kak. Kita kan juga pingin ya ke luar negeri gitu, berkompetisi di luar negeri. Tapi takut, terus juga bingung gimana caranya. Nah kalau dari Kakak sendiri gimana sih caranya untuk bisa gitu ya melawan rasa takut itu, terus bisa sampai keluar dari zona nyaman untuk bisa ke sana gitu? Well, actually you need to start as early as you can. Karena kita kadang kalau mau menang itu menang cuma satu doang, dan itu kayak takdir suratnya sudah ditentukan siapa yang akan menang. Istilahnya kita menjemput takdirnya. Tapi bagaimana dengan kompetitor lainnya yang nggak menang nasibnya? Nah, di situ aku memberanikan diri since maba. Even though I'm not from like very very international high school or like that, tapi kayak aku di situ ikut karena aku mau belajar tentang masalah hukum dan juga untuk mengupgrade English skill aku dan juga my internationally minded as well. Dan di situ aku upgrade banyak banget dari kompetisi itu, dan aku mulai dapat teman-teman baru, dari koneksi baru kayak senior lawyer atau misalkan orang anak-anak internasional. Jadi di situ tuh banyak banget yang bisa kalian dapatkan instead of just focusing to win the competition, because at the end of the day only one could win. Dan kalian udah jauh-jauh kayak bayar atau misalkan persiapan dan lain sebagainya, dan kalau kalian kalah ya kalian nggak dapat apa-apa, kalau cuman kalian fokusnya cuma menang. Dan di situ kayak mungkin sedikit tips dari aku ketika kalian join event apapun atau kompetisi apapun, try to untung sebanyak-banyaknya. Istilahnya kita kan di situ setor modal nih, modal waktu dan modal uang. Jadi kita harus kalau bagaimana cara kita buat bisa dapat untung seuntung-untungnya? Ya kita mencari kenalan, mencari koneksi, bikin konten mungkin, belajar dan lain sebagainya. Jadi kayak jangan sampai kalian rugi gitu loh istilahnya. Iya, udah ngelakuin banyak hal di sini. Apalagi kalau kalah ternyata nggak dapet apa-apa kan makin. Jadi kalau misalkan kalian content creator, kalian bisa bikin, "Hai guys, nih aku lagi lomba nih kompetisi, caranya gimana?" Jadi kayak kalau kalian nggak menang, kalian masih dapat konten, dan dari konten itu mungkin kalian personal branding. Oh dia yang ngikut ini, jadi kayak gitu. Jadi ada benefit dari lainnya. Atau misalkan kalian kenalan sama lawyer ini, atau misalnya teman ini, aku ada project, kamu mau nggak ikutan project aku, atau misalnya kamu mau nggak jadi MC aku atau jadi pembicara aku, gitu kan banyak hal-hal itu. Dan gak selalu the winner always success. Even you not win, misalkan kalian nggak menang bukan berarti kalian nggak sukses daripada winnernya. Karena it's just a competition, dan itu ditentukan cuma dalam waktu 1 hari aja, dan there's a lot of things to upgrade. Masih banyak juga hal-hal lain yang bisa dicoba ya Kak ya. Nah itu yang sulit juga, salah satunya adalah ketika kita udah gagal gitu ya Kak, udah kayak ngerasa aduh kayak gue nggak bisa deh. Nah itu gimana caranya untuk mengalahkan rasa insecure sendiri itu yang ada di dalam diri kita? So kalian pasti nggak ngerasa capek atau nangis atau kecewa, itu wajar, dan aku pun juga sering kayak gitu. Tapi ketika kalian merasa down, ya udah nikmati aja, enjoynya. Kapan lagi gitu loh, maksudnya kapan lagi. Dan dunia kan selalu ada happy, ada susah, dan itu selalu berputar roda. Jadi ketika kalian ada di bawah, ya udah nikmatin aja selama kalian di bawah. Puas-puasin tuh, karena besok pasti ada opportunity baru, dan kalian ketika ada opportunity baru kalian harus siap, karena sebenarnya luck atau keberuntungan itu datang di suatu saat kita siap. Jadi ketika kalian nggak siap, ketika banyak kesempatan datang, kalian nggak akan bisa beruntung. Karena kenapa? Karena kalian belum siap. Jadi kayak persiapkan diri kalian sematang mungkin dalam segi yang kalian inginkan. Lalu ketika kesempatan datang, maka keberuntungan akan membawa hal tersebut karena kalian sudah siap, seperti itu. Iya, berarti kita harus nyiapin diri untuk jadi seorang pemenang gitu ya kan. Keren sekali. Ini pasti sangat cocok untuk para mahasiswa. Karena umur mahasiswa ini kan lagi tekanan batin katanya ya. Susah mencari jati diri. Itu dia melihat teman-teman, aduh kok dia ini menang udah sampai sana. Saya masih di sini. Nah, tapi selain itu nih ya sobat aspirasi, ternyata Kak Faisal juga ada banyak sekali
dari kegiatan-kegiatan lainnya, Kak? Boleh tahu nggak, Kak? Karena kan aku sempat lihat kepoin Instagram, LinkedIn-nya itu keren-keren banget ya. Di ajang luar negeri internasional. Kegiatan yang lagi paling sering banget Kakak lakuin belakangan ini tuh apa sih? Jadi aku lagi fokus banget ngedevelop charity foundation aku, yaitu Sayap Malaikat Foundation. Jadi teman-teman semuanya juga mungkin bisa gabung atau mungkin bisa berdonasi. Jadi foundation ini tuh berfokuskan untuk mengedukasi anak-anak atau pemuda tentang how important is English dan juga technology awareness. Karena you know like now we are in Web 3.0. We are going to Web 3.0. Now apa sih we itu? are Web 3.0, 2.0. So now we are in 2.0, Instagram, Facebook, you know, right? And Web 3.0 is like cryptocurrency, metaverse, anything that in the virtual world. Dan virtual world itu luas gitu loh, jangkauannya kita internasional dan sebagainya. Dan salah satu modal ke sana ya bahasa Inggris gitu loh. Iya, benar. Dan kalau kalian nggak bisa bahasa Inggris ya mau gimana lagi? Dan kalau nggak mau belajar ya gimana? Karena we living in that era. Dulu pada era 80-an dan lain sebagainya nggak ada Instagram gitu, nggak ada. Orang-orang juga awal-awal Instagram, Facebook juga apa sih itu kayak malas-malas. Tapi semua mana bisa sih kalian lepas dari Instagram, Facebook gitu loh. Dan kalau dulu orang-orang selalu nyetak foto nih, terus kayak sekarang nggak ada. Nah sama juga di Web 3.0 ini kita dimungkinkan untuk membeli tanah di dunia virtual. Kita membelikan baju kita buat avatar kita. Intinya untuk apa? Show off. Because we want to show people that we are success. That's true that kayak makanya dari mungkin orang-orang akan kurang tertarik beli lahan-lahan lagi, dan sebenarnya itu adalah suatu upgrade. Karena kenapa? Karena memang sudah padat sekali. Iya, udah nggak ada juga. Udah pada dibeli orang gitu. Jadi sebenarnya Web 3.0 ini adalah salah satu terobosan baru dan inovasi. Ya, dan apa ya, aku mengajak semua volunteer dan juga orang-orang semuanya dan mengkampanye terutama yang ada di kota aku, di kota Tulungagung, yang mana bahwasannya aku mengetahui banyak beberapa anak yang mungkin bisa bahasa Inggris di sana, pintar secara academically, but they not aware about technology and that thing. Or maybe mereka sama sekali kayak, terutama fokusnya ke panti asuhan, jadi mereka mungkin bahasa Inggrisnya kurang dan nggak ada teknologi awareness, mungkin bahkan Web 2.0 aja mereka nggak ngerti gitu loh. Jadi aku mulai mempromosikan dan mengkampanyekan kayak ayo nih kita belajar bareng-bareng. Dan I mean at the end of the day kayak how success we are, kayak seberapa hebat kita. Kalau misalkan kita nggak berguna bagi orang lain, kalau misalkan kita nggak kembali ke society masyarakat, ya buat apa ilmu Anda dan buat apa prestasi Anda. So I decided to move back to the Tulungagung to develop the society, to help community, not only in Tulungagung but all over Indonesia and across the world. That I collaborate with my other friends around the world to support awareness of technology and English thing kayak gitu. Berarti organisasi ini berdirinya dari kapan, Kak? Sebenarnya dari 2020, kayak waktu itu kan COVID-19 dan banyak apa ya? Berarti waktu Kakak masih baru banget lulus ya? Belum lulus. Oh iya 2022, sorry. 2022. Oh dari masih kuliah justru. Iya, jadi aku aktif dari kegiatan sosial tuh udah dari SD mungkin. Dan dari kuliah aku aktif banget di kegiatan sosial. Lalu pas waktu COVID-19 banyak banget anak yang frustasi dan sebagainya. Dan aku mikir buat ngajak temen aku kayak, kan pada saat itu aku beruntung dapat banyak opportunity jadi speaker di international seminar dan sebagainya. Oh itu udah mulai jadi speaker di luar negeri? Ya udah kan. Sebenarnya virtual COVID itu sebenarnya keuntungan juga, karena kayak mereka nggak perlu ngeberangkatin kita tiket dan sebagainya. Cukup jadi online lebih, aja ya. Jadi kayak ketika mereka ingin lo jadi speaker gitu, jadi kayak lebih gampang karena ya udah lo tinggal datang aja. Mungkin kalau misalkan ada fee atau sebagainya tinggal transfer. Misalnya kayak nggak perlu akomodasi hotel, pesawat dan lain-lain sebagainya. Mungkin cuma fee sebagai pengisi aja. Tapi kayak aku melihat society kayak apa ya, mungkin mereka nggak dapat opportunity yang sama, dan gimana caranya biar mereka bisa dapat kesempatan yang aku milikin kayak gitu. Karena nggak semua anak punya opportunity like that. Like for example, I'm very grateful kayak since I was in elementary school, aku udah bisa teknologi yang memadai dan sebagainya, tapi aku ngelihat lingkungan sekitar aku belum seperti itu sih. Iya, karena sekarang kan juga masih banyak yang gaptek ya istilahnya, gagap teknologi. Nah, speaker belum lulus tapi udah jadi speaker. Waktu itu menjadi speaker apa, Kak? When COVID-19 was announced, like we are locked down, I got phone call from NHK,
Apa itu? Japan TV, Oke, TV di Jepang gitu internasional. Waktu itu acaranya namanya Global Agenda, membahas tentang lockdown harsh lesson. Jadi kayak ngundang beberapa student, jadi diantaranya aku, terus dari ada Columbia University USA, Tokyo University Jepang, terus Oxford, pokoknya gitu-gitulah. Tapi Iya. itu kayak sekitar 5 orangan studentnya. Terus ada 4 expert dari profesor dan dokter di Jepang. Tokyo yang ngebuat tentang AI teknologi di Jepang. Oh, oke. Terus ada juga director dari OECD, jadi itu organisasi ekonomi dunia, istilahnya yang ngekontrol ekonomi dunia. And then director third way education, kayak yang mengontrol akademik di dunia. And then since then that a lot of offer from academic things, like I became speaker in Asian Law School Realities and Asian Arbitration 101 in Indonesia, and other law thing. Then after COVID selesai, aku juga jadi speaker di ASEAN Conference di Thailand. Jadi I represent Gen Z, ngebahas tentang Web 3.0 law. Jadi kan belum ada hukum yang mengaturnya. Jadi gimana nih, karena Gen Z yang main teknologi nih. Jadi aku justru malah nge-educate pemimpin-pemimpin itu, karena mereka nggak aware nih sebenarnya dunia virtual nih mainnya gimana gitu loh. Jadi kayak mainnya gimana, terus hukumnya kira-kira yang sesuai gimana gitu, karena penerapan hukum. ya gitu karena ya. beberapa tahun lagi kan yang memimpin kan para Gen Z itu Iya, kan. So yang sekarang. yep. Nah, yang aku kepoin sekarang adalah ternyata kakak ini kan jurusan hukum itu tadi, dan speaker juga hukum juga. Tapi semua itu juga berbarengan dengan seputar teknologi. Nah, itu teknologi kenapa menjadi salah satu hal yang sangat tertarik untuk kakak bahas gitu? I don't know ya, tapi skripsi aku juga tentang teknologi loh. Jadi skripsi aku tuh tentang uang rupiah digital. Jadi bukan kripto, bukan gitu-gitu. Jadi rupiah. Sekarang kan kita mau bikin rupiah yang menginasi Cina. Jadi rupiah kita bisa tinggal scan aja barcode-nya. Kalau mau transfer, kita nggak misalnya ke Bank Mandiri, ke Bank BCA, kita biasanya kena pajak admin 4.000 gitu kan. We don't need that admin karena ya udah sama aja, kayak lo punya 5.000 nggak? Oh nih. Langsung Minta uangnya dong. Oke, kasih aja kan, nggak pakai admin kan kalau langsung kan. Nah, di uang rupiah digital ini juga nggak pakai admin, dia pakai bla bla bla-nya, mungkin kayak tinggal scan. Kayak Kris gitu ya. Yap. Curious. Ya, tapi ini batas lintas negara juga tetap bisa. no admin. Jadi kayak literally kayak orang Amerika datang ke sini, aku nggak bawa uang 100.000, kamu punya uang 100.000 nggak, aku minta kasih kan, nggak pakai admin kan. Tapi kalau misalkan kita pakai bank gitu-gitu kan pasti kena admin. Kalau beda bank kan. Nah, di rupiah digital ini free. It's totally like just. Itu project kah, penelitian? Not project, it's my skripsi. Tapi kayak negara-negara lagi menggaungkan tentang cashless. Jadi kayak di Cina udah dipraktekkan cashless gitu. Jadi kalau kalian mau ke China, jadi siap-siap nih kalian research dulu tentang uang digitalnya, karena di sana tuh cashless. Jadi kayak banyak tempat-tempat yang nggak menerima uang kertas. Oh, justru mereka nggak mau nerima. Yap, karena cashless. Jadi lebih ramah lingkungan juga kayak gitu. Terus kayak kebetulan juga aku misalnya speaker atau misalkan ada project apa tentang teknologi. Jadi bahkan aku mau ada salah satu speaker di TEDx. Itu juga bahas tentang teknologi. I don't know why, tapi dari kecil aku memang hidup di teknologi. Udah main laptop, HP dari TK banget. Oh, berarti emang udah suka banget. Cuman aku bukan anak yang ahli IT. Cuman memang berkecimpung di teknologi. Bahkan opportunity yang datang dari aku gara-gara lihat sosial media aku, kayak dia kayaknya bagus nih, kayaknya gitu. Jadi kebanyakan dari dunia virtual. Bahkan teman-teman aku juga awalnya dulu kenalnya dari virtual dulu, baru in real life. Jadi kayak so many benefit from the technology. Nah, kalau dari Kak Faisal sendiri, gimana sih awalnya cara membangun personal brandingnya itu tadi? Dan kan personal branding ada banyak ya Kak. Tadi Kak Faisal di teknologi di hukum Yang paling utama untuk Kak Faisal show-kan gitu ya, tunjukkan itu yang mana? I think I more be myself karena aku dari SD udah banyak kegiatan dan kegiatan aku beda-beda dan aku cukup nggak konsisten. Kayak misalnya SD aku lebih aktif di sastra, puisi dan lomba-lomba, you know. Multi talent lah istilahnya. SD kan kayak semuanya pasti ambisius lah ya. SMP tuh udah mulai mengkerucut ke kesenian, OSIS, pramuka gitu-gitu. SMA beda lagi, SMA aku lebih ke modern. Jadi kalau misalkan di SMP aku dulu kayak ada karawitan, gamelan, reok kendang, traditional thing. Because my middle school is traditional thing. Dan di SMA lebih ke break dance.
modernnya ya, ya. English Club, OSIS, tapi yang tetap aku selalu organisasi. Dulu SMP pramuka banget, SMA udah nggak mau pramuka karena OSIS. merasa kayak karena waktu SMA kan pasti semuanya mau terlihat lebih good looking dan Oke. pramuka mungkin lebih ke panas-panasan jadi kayaknya Bener. skip ganti kayak yang lain dulu kayak gitu. Apa tuh saat itu? Banyak. Kalau disebutin banyak, mungkin nggak cukup waktunya. Oke, Terus kuliah ini aku lebih fokus ke kayak akademik. Oh ya, kalau masalah olimpiade memang aku aktif dari lama. Di kampus ini aku aktif juga di kayak kompetisi akademik, tapi organisasi aku juga aktif juga. Jadi kalau misalkan di tingkat apa tuh kalau organisasi kampus? internasional. Oh, internasional langsung. Ya, actually kalau misalkan dulu masih diselingi dengan seni dan lain-lain, Iya. yang kuliah ini beneran pure, either it's akademik atau organisasi. Bahkan organisasinya pun juga masih organisasi yang memang fokusnya ke akademik. Kayak misalnya International Law Student Association, Asian Law Student Association yang memang menjerumus pada going to be the next top lawyer. Maksudnya kayak bukan yang aku pernah ikut BEM waktu awal maba banget. Karena biasanya banyak yang ikut kan saat Iya, itu. atau kepanitiaan gitu-gitu. Ya Iya. biasalah awal-awal maba, tapi kayak makin kesini aku mikir kayak aku harus apa ya? Sebenarnya yang bisa beneficial buat my career dan my Iya. aligned with my goals tuh apa gitu. Jadi aku fokusnya ke lebih ke organisasi yang menjerumus ke akademik Oke. kayak gitu. Terus kalau misalkan mau ngeposting apa-apa, ya udah aku ngeposting kegiatan yang aku suka aja. Dan bahkan kadang aku archive foto atau artikel yang aku post karena aku merasa kayak kok alay banget gitu loh. Aduh. Tapi itu wajar sih, maksudnya kayak itu Iya. normal banget dan mungkin branding itu udah nggak work di saat kalian sekarang. Jadi kalau misalkan kalian merasa bahwasannya oh gue mau archive nih atau misalkan apa gitu kayak it's totally fine dan mungkin bisa di archive dulu dan diganti dulu dan mungkin kalau kalian merasa bahwasannya kayaknya better gitu ya munculin lagi kayak gitu. Jadi kayak just be yourself and do what you're doing. Kayak nggak usah mikir A B C D F G tapi yang the most important thing then that is like you know your personality, your Yeah. vibes. You know you maybe can like the most beautiful girl or the most smartest boy atau apapun itulah Yeah. kehebatan kalian, tapi nggak semua orang itu memiliki personality yang memang menarik atau mungkin kalian pure genuinely baik hati gitu loh. Betul. Kayak kalau misalkan ada komen atau misalkan ada DM atau apa kayak gitu-gitu kayak maybe you can answer it kayak kalau misalkan scam ya maksudnya kayak kalian juga harus Iya, tetap aware iya. gitu loh. Tapi kayak kalian karena in real life atau in online thing kayak we never know that person kayak can change your life. Kayak literally when I join Yeah. competition that kayak ada orang-orang yang mungkin kelihatannya kayaknya cuman staff hotel biasa tapi kalian nggak tahu bahwasannya Ternyata si justru orang itu tuh ternyata misalnya bosnya CEO gitu ya. atau misalkan apa yang ternyata bakalan berpengaruh terhadap decision itu gitu loh. Jadi kalau misalkan kalian apa ya terlalu memilih-milih dan sebagainya untuk berbaik ke orang lain tuh kayak malah jadi bumerang juga gitu loh. Karena salah satu personal branding yang mungkin aku bangun adalah kayak I just be myself dan aku lebih apa ya akan say hi atau misalkan nge-encourage semua orang yang ada di dalam ruangan. Like literally I talk to everyone because we never know. Siapa yang akan bawa ya, peluang itu misalkan ya? kayak nih anak kayak diem banget atau misalkan kelihatan kayak sorry mungkin kebutuhan khusus dan sebagainya, but you never know like his parent or her parent like misalnya Iya. the, Orang hebat. the whole big company kayak gitu sih kalau aku. Iya, itu yang paling penting itu adalah attitude itu ya Kak ya. Yap. Karena kadang orang ya itu tadi yang dibilang mungkin cantik, pintar, tapi ternyata minus attitude kalau Yap. kata orang sekarang. Jadi selain kita berprestasi, tapi juga kita harus memperbaiki diri sendiri. Iya. Nah, balik lagi ke seputar apa tadi Kak, foundation, sayap Ya, foundation. sayap malaikat. Sayap Malaikat Foundation, bahasa Inggris. Memang bahasa Inggris itu kan hal yang sangat penting ya Kak. Tapi kadang tuh mungkin untuk saat ini anak-anak muda itu kan sulit untuk menemukan partnernya yang bisa diajak untuk berbicara berbahasa Inggris. Biasanya malu, terus takut salah. I know, Nah I know. itu gimana sih caranya buat mengatasi itu? Karena kan pasti pingin ya lancar ngomong Yeah. bahasa Inggris. Tapi itu tadi kendala-kendala itu. So actually kayak kalian harus bodo amat dengan lingkungan sekitar karena gini. Oke. Misalnya kamu ya. Iya. Kamu punya temen Mawar namanya. Si Mawar ini tuh kayak selalu apa ya? Kamu kemana-mana, tapi kamu tuh pengen misalnya punya cita-cita A dan dia tuh nggak pengen gitu loh. Oke. Terus kamu pengen upgrade, tapi karena kamu sama si Mawar terus ini dan kayak dia kayak apa sih lo sosokan Inggris, grammar lo iya, salah, Iya, itu yang biasanya ngomong. pronunciation lo salah, kayak. Hmm. Tapi kamu terus berusaha gitu loh Belajar. belajar tapi kayak
kan kalau cuman les doang, baca buku doang di guru doang itu Beda nggak cukup. Jadi kalian harus practice and find your community. Cari tempat-tempat atau organisasi yang memang aware tentang bahasa Inggris. Kayak misalnya di Sayap Malaikat Foundation ini makanya kayak semua kontennya tuh berbahasa Inggris. Karena kayak kita mau mempromosikan bahwasannya kita ini Indonesia tuh harus mewujudkan lokal internasional. Jadi kita menarik orang-orang internasional, oh ini loh Indonesia, oh ini loh Jawa Timur gitu loh. Jadi untuk go internasional kayak kita nggak harus pergi terbang ke sana, tapi kita bisa mengenalkan program-program yang kita buat ke orang-orang luar negeri. Bagaimana biar mereka bisa aware ya, membuat kolaborasi dan membuat semua itu berbahasa internasional. Dan kembali lagi ke soal teman, ya mungkin teman kalian yang ngehujat kalian itu, nextnya mungkin beberapa tahun ke depan kalau kalian tetap kekeh belajar dan mau fokus bodo amat grammar salah mau apa-apa, tapi kalian tetap terlatih selain biar nggak kagok, kalian akan menjadi seseorang yang lebih sukses di bidang yang kalian inginkan daripada si mawar ini. Dan mungkin si mawar ini nantinya akan ngerasa kayak, wah gila lo kok bisa kayak gitu, gimana ceritanya, gimana gue ini. Lah dulu lo ngebully gue gimana. Berarti kalau misalkan kalian juga harus memilih circle kalian yang health relationship gitu loh. Karena banyak orang-orang toxic yang mereka ini takut kalau misalkan kalian go far atau lebih tinggi dari mereka gitu loh. Dan if you are going far, kayak mereka nggak punya siapa-siapa lagi dan ya mereka tetap stuck di situ aja karena mereka pada dasarnya pemalas, tapi mereka nggak mau jadi orang yang lebih rendah daripada lingkungan sekitarnya. Bener. Jadi kayak lebih ke bodo amat dan ya udah, I follow my dream and this is true and this is right. Yang penting aku nggak merugikan siapapun gitu. Just go ahead. Iya. Yang paling penting emang lingkungan juga sih ya, Kak. Kita juga harus mencari menemukan orang yang bisa untuk diajak berdiskusi itu tadi. Ya, dan dibilang sombong sebenarnya juga nggak masalah sih. Nggak masalah ya. Ya, dikira sombong ya nggak masalah, namanya juga berjuang gitu loh. Iya, kadang juga misal kalau waktu aku SD gitu ya, Kak, misal, karena gue juga dari pindah-pindah pulau. Nah, bahasanya kan juga menyesuaikan ya, Kak. Jadi aku pakai bahasa Indonesia gitu aja, kadang yang bilang, "Apaan sih kok bahasa Indonesia?" I feel you, kayak ibarat kata aku aja kalau misalkan misalnya di UB kan mayoritas Jakarta kan, jadi semuanya pasti ngomongnya bahasa Indonesia yang proper gitu kan. Dan rata-rata dari Jawa tuh logatnya lebih medok dan aku tuh nggak medok. Jadi kayak. Tapi asli Jawa, Kak. Asli Jawa, cuman. Asli Tulungagung itu tadi. Iya, cuman aku nggak terlalu medok gitu loh. Jadi kayak ada beberapa omongan kayak emang iya Faisal dari Tulungagung dan lain sebagainya. Ya udah gitu loh, maksudnya kayak ya aku nggak peduli gitu loh, karena ya if you talk about bahasa Indonesia ya we need to talk properly gitu loh. Betul. Kayak gitu. Dan even yang kayak dulu kan aku lebih English banget tuh pas di kampus. Karena waktu itu karena mengejar ketertinggalan yang aku kejar gitu loh. Sedangkan kayak kompetisinya dari Singapura. Dari Jepang yang mereka first language-nya itu English gitu loh. Dan ya sebisa mungkin aku harus bisa ngejar ketertinggalan aku, ya aku harus membiasakan ngomong bahasa Inggris kayak gitu. Dan dibilang kayak gila Jaksel banget kan, dulu kan Jaksel gitu kan. Iya kan ya, bahasa campur gitu katanya Jaksel. Ya udah emang Jaksel emang kenapa. So actually lebih ke bodo amat, karena your success or your failure is about yourself, not for others. Tuh. Nah, kalau dari Kak Faisal sendiri gimana awalnya bisa fasih itu belajar bahasa Inggris? Kan kadang kalau aku tanya temenku misalnya, pasti bilangnya, oh ini dengerin lagu, film, kayak gitu. Nah, kalau Kak Faisal sendiri gimana? Aku lebih kayak mengganti semua yang ada aku lihat dengan bahasa Inggris. Kayak mulai HP, laptop, musik, film, buku dan sebagainya. Benda-benda itu ya. Iya, karena aku udah ngomong bahasa Indonesia dan Jawa tuh udah lama banget gitu loh. Maksudnya kayak tiap hari udah dengan itu. Dan English tuh kayak kalau misalkan gak les atau misalkan gak pelajaran ya kapan gitu loh. Jadi kayak ya udah mau gak mau aku harus merubah semua itu. Terus ketika aku juga belajar beberapa bahasa Inggris, jadi aku kayak belajar 7 bahasaan gitu. Wow. Jadi aku kayak misalnya Inggris apa aja tuh 7 bahasa? Indo, Java, Spanish, English, Malay, Sign Language, Italian. Now I learn Italian. Jadi kayak ketika aku misalnya udah cukup mumpuni di satu bidang, jadi aku ganti HP aku ke bahasa lain, ke lagu lain kayak gitu-gitu. Jadi aku istilahnya living the moment. Jadi kalau misalkan Italian, ya udah aku kayak nonton musik Itali, lagu Itali, terus kayak makanan Itali, mempelajari Italian culture. Jadi kayak ya biarin dibilang kayak kok lo nggak mengindonesia banget apa-apa. Ya aku udah mengindonesia banget, bahkan aku ikut banyak gamelan dan tari dan lain sebagainya. Bahkan mungkin orang yang bilang itu mungkin mereka nggak bisa main tradisional musik gitu loh. Jadi untuk
terjun ke suatu bahasa atau culture baru, kita harus mendalami dan mencintai suatu budaya tersebut. Jadi untuk penjiwaan aja. Jadi ketika misalkan udah Inggris nih, udah menjiwai banget, ya udah kamu mau move ke belajar ke apa. Jadi istilahnya bukan culture England atau misalkan USA lagi, tapi mungkin ganti ke Spanyol. Culture kayak historinya gimana, orang-orangnya tipenya gimana, kalau ngomong aksennya gimana, kayak gitu sih. Iya kan, aku juga sempat baca atau dengar gitu yang bilang kalau kamu mau bawa Indonesia keluar ya kamu juga harus belajar tentang luar dulu gitu ya kan, karena kalau enggak ya gimana mau ngenalin. Nah oke, tapi sayangnya nih Kak, sekarang kita udah mendekati waktu untuk closing. Aku mau dengar dulu mungkin ada pesan dari Kak Faisal nih untuk mahasiswa yang saat ini pengen banget jadi kayak Kak Faisal tadi, bisa keluar negeri, terus ikut banyak banget kompetisi sampai internasional, terus dapat link yang begitu luas gitu. Itu mungkin bisa kasih pesan-pesannya tersendiri gitu. Mungkin just be yourself, follow what you passionate the most. Kayak gak usah peduliin lingkungan sekitar kalian, gak usah peduliin orang tua kalian. Selagi kalian mau dan selagi kalian mampu, just follow your dream, go ahead. Dan melakukan satu hal itu seserius mungkin dan seolah-olah hal itu hanya terjadi sekali dalam seumur hidup. Kayak karena kadang kita kayak misalnya ikut ulangan atau misalkan kompetisi, kayak ya udahlah, besok aja, tunda lagi dan sebagainya. Dan I know a lot of my friends to do that. Tapi kalau misalkan kita ngerasa bahwasannya hal itu cuma terjadi sekali dalam seumur hidup, kita pasti bakal serius banget dan mati-matian dan rela berkorban untuk melakukan satu hal itu. Jadi kayak do it something that you really love the most, and if you don't wanna do it, just don't do it, karena hasilnya nggak akan maksimal gitu loh. Jadi ya apa yang kamu pinginin lakuin sekarang ya, lakukan juga, semaksimal mungkin dan seolah-olah itu hanya terjadi dalam waktu sekali. Oke, terima kasih banyak Kak Faisal. Terima kasih juga untuk Sobat Aspirasi yang udah dengerin kita. Semoga materi hari ini bisa menambah semangat untuk berprestasi. Amin. Ya, Kak. Oke, see you again di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.